probabilitas ya, atau peluang ya dalam bahasa Indonesianya, peluang, gitu ya. Nah, dengan statistika ini ya, sangat berhubungan erat ya, saling berkaitan erat gitu. Nah, bagaimana kaitannya ya? Kalau kita lihat, teori peluang atau probabilitas ya, itu merupakan dasar teoritis ya. Dasar teoritis ya yang mendukung banyak konsep dalam statistika. Ya, nanti dari mulai kita apa namanya? Analisis statistika deskriptif ya, kemudian inferensial, yang nanti ada kesananya lagi apa namanya? Analisis multivariat gitu ya. Bahkan sampai ke apa namanya? Yang dikembangkan dalam analitika data gitu ya. Ada konsep misalnya apa namanya? Model diagnosis ya, atau model diagnostik ya, ada deskriptif, ada diagnostik, kemudian ada model prediktif, sampai ke model preskriptif gitu ya. Itu hampir semuanya akan melibatkan konsep yang namanya probabilitas ya, gitu. Jadi ini dasar ya atau fondasi nih, begitu. Meskipun di awalnya dari matematik ya, math ya, si probabilitas ini apa namanya? Sebenarnya statistika juga sama dari math ya, terapan dari math, dari matematika gitu. Nah, kemudian, nah si probabilitas ini banyak nanti terutama sekali di dalam analisis data ya. Tadi yang saya bilang ada analisis itu nanti ada yang sifatnya deskriptif ya, gitu ya. Kemudian ada yang sifatnya diagnostik. Kalau deskriptif itu kita apa namanya menganalisis ya fakta gitu ya. Fakta yang dikumpulkan berarti kan jadi data ya. Itu apa adanya gitu ya. Sebagaimana kejadiannya gitu. Jadi di sini kita lebih banyak pada pengumpulan data lah kalau di deskriptif ya. Kalaupun ada analisisnya, ya seperti yang kemarin sudah kita pelajari ya, ukuran pemusatan, distribusi dan sebagainya gitu ya. Jadi di sini lebih kepada pengumpulan data gitu ya. Pengumpulan data, kemudian olah datanya juga yang tadi ya saya bilang, pemusatan data, distribusi data gitu ya. Nah, kalaupun ada mungkin ya sampai ke kemarin yang kuartil, persentil kayak gitu ya. Nah, itu ke model deskriptif atau analisis deskriptif. Ya, nah kemudian ada yang diagnostik. Nah, itu kita mencari dengan berangkat dari pertanyaan apa penyebab munculnya karakteristik data tadi ya. Kalau ini kan mengumpulkan data berarti kan kita ketemu yang namanya dataset ya, dapat dataset. Nah, dataset kemudian diolah tadi ya, ada karakteristiknya, ada mean-nya gitu ya. Kemudian ada mediannya gitu ya, ada modus, kemudian ada desil, ada kuartil ya, desil, persentil gitu ya. Kemudian ada kemiringan kemarin ya, ada skewness, ada apa satu lagi? Ada keruncingan ya. Gitu. Nah, kemudian itu yang deskriptif. Nah, kalau yang diagnostik itu nanti kita berangkat dari kalau ini kan bagaimana apa karakteristik ya. Bagaimana karakteristik. Nah, gitu. Ini si deskriptif. Tapi kalau diagnostik itu sudah bicaranya apa? Jadi mengapa gitu ya? Si datanya seperti itu gitu ya. Misalnya kalau kita lihat ya, misal contoh ya. Kemarin ada karena tadi dipicu sama ada kita ngomongin pandemi gitu ya. Nah, misal gitu ya, ada data kita kumpulkan data itu ya. Bisa sekunder, bisa primer gitu. Nah, misalnya dari sisi jenis kelamin gitu di sini ya, jenis kelamin nih. Ya, misalnya laki-laki dan perempuan gitu ya. Nah, di sini ada apa namanya? Positifnya berapa gitu ya. Yang positifnya terkenanya berapa, kemudian yang apa namanya? Selamat lah gitu ya, selamat, kemudian yang meninggal. Misal gitu kita bagi menjadi 3 apa namanya ini? Label ya. Gitu atau 3 atribut gitu. Nah, gitu misalnya gitu ya. Nah, di sini kita menemukan data misalnya ini hasil dari pengumpulan data ya. Biasanya ini nanti semakin kompleks ya ke bawah itu dari deskriptif ke bawah, semakin kompleks. Nah, ini misalnya jumlah laki-laki positif itu misal gitu ya. Kita bikin persentase aja ya. Misalnya dari total 100% di sini. Ya, total 100% masing-masing ini semua ya 100% gitu. Nah, misal ini kan namanya juga data apa? Dummy gitu ya. Dummy data gitu. Atau hipotetik lah gitu, hipotetik lebih tepatnya hipotetik. Dugaan karena kan tidak ada ini. Mungkin sudah ada datanya kan sudah apa namanya? Sudah terarsip gitu ya di internet pun ada mungkin. Misal ya, ternyata jumlah yang positif laki-laki misalnya lebih banyak ya, sebanyak misalnya 58%. Kenapa 58? Biar hangat dengan Pilpres kemarin gitu ya. Nah, kemudian ini berapa nih yang perempuan berarti positifnya?
iya 42 betul ya? Betul ya? Betul. Nah, yang selamat misalnya dari yang positif itu berapa banyak gitu ya? Berapa banyak, misalnya tinggi misalnya atau janganlah, biasanya daya tahan perempuan lebih tinggi, misalnya 78% gitu ya, misal gitu. Nah, yang perempuan itu jumlah yang selamatnya dari yang 42% itu lebih tinggi, ya misalnya 90% misal gitu ya. Nah, gitu. Kemudian yang meninggal atau ya yang meninggal ya, itu laki-laki misalnya dari yang 100% positif ya, itu misalnya terlalu tinggi 40%, misalnya 30 lah, 30% itu meninggal. Ya, dari yang positif itu 30% meninggal. Nah, perempuan misalnya dari 100% yang positif itu dia 20% misal gitu ya. Nah, apa namanya? Ini kan deskriptif ya nggak, teman-teman ya? Ini tuh mendeskripsikan ya, ada jadi data data apa namanya? Apa namanya? Kasus pandemi gitu ya. Nah, ini deskriptif. Apa yang kita buat ini deskriptif ya. Kalau kita mau buat nanti di sini rata-rata gitu ya. Misalnya rata-rata dari umur gitu ya, nanti bisa dibuat detil lagi ya. Ada rata-rata umurnya gitu. Atau dari sisi apa ya? Ya mau dibuat lebih detail banyak bisa. Nah, maksud saya kalau analisis datanya dilanjutkan ya dari yang deskriptif ini nanti kita bisa lanjutkan. Maka tadi saya bilang levelnya lebih naik ya. Dari deskriptif kita naik ke yang diagnostik. Ada juga yang mengkategorikan diagnostik itu sama-sama deskriptif ya, sama di dalam deskriptif. Jadi ada yang memisahkan, ada yang menyatukan. Ini bebas lah ya. Nah, kalau diagnostik dia berangkat dari pertanyaan ya, mengapa gitu datanya seperti ini? Ya, apa yang menyebabkan misalnya laki-laki itu jumlah meninggalnya lebih banyak gitu. Ya, why? Ya, laki-laki jumlah penderitanya lebih besar, jumlah yang meninggalnya lebih besar dari yang perempuan. Nah, ini. Ini yang sudah model diagnostik gitu ya. Ya. Nah, kemudian kalau dilanjutkan lagi dari yang diagnostik itu kita bisa membuat analisis atau membuat model yang lebih complicated lagi ya. Itu namanya model atau analisis prediktif. Gitu ya. Nah, prediktif ini berarti kan si model bisa memprediksi ya nggak? Bisa memprediksi ya misalnya berdasarkan data yang sudah kita miliki gitu ya, berdasarkan analisis diagnostik yang sudah kita lakukan ya, nanti kita bisa memprediksi gitu ya. Misalnya kalau kasus pandemi kan sudah selesai gitu ya. Misalnya di sini kita bisa taruhlah dari ini kan data historis ya. Ini jadinya kan data historis nih. Nah, berangkat dari data historis ini kita bisa memprediksi nanti ya atau membuat model prediksi dulu ya. Misalnya kalau kita buat di sini apa namanya? Kalau di case yang ini mungkin agak susah ya saya buat model prediksinya. Kalau di case yang lain misalnya sebentar, kalau dari sini saya buat misalnya pakai kayak regresi ya, model regresi linear gitu. Ya biasanya suka ada ya misalnya di sini ya B1X ya ditambah B0 misalnya gitu ya. Ada juga yang nuliskannya MX tambah C gitu bisa juga. Nah, misalnya di sini variabelnya adalah misalnya ya contoh ya. Ini case yang lain deh kalau model prediksi ya. Misalnya di sini ya yang mungkin mudah itu sebentar. Ya, saya misalnya membuat di sini model prediksi gitu ya. Jika saya ingin mengurangi apa ya? Ya, atau yang paling mudah lah contohnya ini adalah dari sebentar. Contohnya adalah misalnya di sini ya, contohnya adalah X1, X2 gitu. Oh, ini cuma ada satu ya ini apa namanya? Y-nya ya. Jadi kalau Y-nya di sini satu aja deh, ini nggak usah. Misalnya ya, saya ingin membuat oke. Ya contohnya yang baru kemarin saya coba buatnya. Jadi misalnya di sini sales ya, Y sama dengan misalnya penjualan lah. Ini adalah sales. Ya. Kemudian X itu adalah apa namanya? Metode promosi gitu ya. Cara promosi gitu. Nah, misalnya apa? Di sini saya metode promosinya itu adalah ya di sini dengan iklan misalnya. Iklan ya. Kemudian iklan itu bisa macam-macam ya, bisa dari TV gitu misalnya iklan TV gitu. Iklan TV ya. Nah, yang satu lagi adalah
iklan YouTube gitu ya misalnya kalau si perusahaan itu punya YouTube gitu. Oke. Nah, nanti kita lihat nih ya apa namanya? Selama periode tertentu gitu ya dilakukan tuh evaluasi gitu ya. Dengan iklan TV selama periode periode tertentu misalnya bulan pertama, bulan kedua ya berapa penjualannya gitu ya. Jadi kalau di sini dibikin apa namanya itu laporannya gitu ya. Misalnya dibuat rata-rata gitu ya rata-rata. Ya, rata-ratanya itu adalah dengan biaya ah, ini kalau dibikin berarti ya tabelnya nih saya harusnya sempurnakan tadi. Ya, misalnya contoh ya, dengan biaya rata-rata sebesar 100 juta gitu ya, 100 juta maka salesnya adalah sebesar misalnya 1 M misal gitu ya. Nah, iklan YouTube mungkin bisa jadi lebih murah ya dengan biaya misalnya 50 juta gitu ya. Itu bisa mendapatkan sales misalnya taruhlah 900 juta gitu ya, misal gitu ya. Nah, ini contoh kita kita kalau ini dibuat rata-rata ini rata-ratanya. Tapi kalau misalnya data aslinya mungkin kan kita punya berapa periode gitu ya, bisa di 12 bulan gitu ya, 1 tahun. Jadi 1 sampai 12 ya, 12 bulan gitu, ini bulan ya. Nah, kemudian ini apa namanya? Biaya iklan TV gitu ya. Kemudian biaya iklan radio, biaya iklan apa namanya YouTube ya. Kemudian di sini sales gitu, penjualan. Nah, kan bisa jadi di sini ini kan sudah rata-rata di bawah nih tadi ya. Kalau misalnya nah kan tadi sudah ada rata-ratanya misalnya ini rata-rata ya. Tadi udah ketemu tuh misalnya yang iklan TV itu sebesar 100 gitu ya, 100 juta. Yang ini 50 juta gitu. Ya, salesnya rata-rata berapa nanti. Nah, lagi-lagi ya. Ini harusnya saya pisah nih, nggak apa-apa ya. Sales dari TV, kemudian sales dari YouTube misal gitu ya. Ini kalau datanya bisa kita pisah ya misalnya. Jadi di sini nanti biaya yang muncul ya masing-masing. Ini biayanya muncul, ini pun salesnya ada ya. Nah ini tadi saya bilang kita bisa membuat prediksi gitu ya. Jadi kalau misalnya ya ternyata kita ambil dulu model untuk yang TV misalnya gitu ya. Nah ini model untuk yang iklan TV gitu ya. Nah salesnya TV ini misalnya kita ambil sales TV gitu ya. Sales dari hasil penjualan yang apa namanya kita dapatkan dari iklan TV gitu ya. Misalnya dapatnya modelnya seperti misalnya modelnya adalah hasilnya adalah ya misalnya ya taruhlah 3x gitu ya ditambah misalnya 10 gitu misalnya gitu ya. Misal gitu. Nah, ini sudah menjadi model prediksi. Artinya X ini kan biaya ya tadi, biaya biaya iklan TV gitu. Nah, kita bisa memprediksi Y-nya si salesnya ya nggak teman-teman? Jadi kalau biayanya kita masukkan, X-nya sembarang berapapun, misalnya 100 juta gitu ya. Gitu ya. Ini kekecilan kali ini 100 juga lah misalnya. Nah, kita si biayanya kita masukkan, maka ya salesnya berapa? Atau Y-nya ya salesnya di sini atau Y. Ya, Y TV. Itu sama dengan 300 ditambah 100 misalnya gitu ya. Misal gitu, ini kan ini 400 juta misalnya gitu. Misal ini satuannya juta. Ya. Jadi X-nya prediktor ya. Dia bisa memprediksi dari si Y ya yang akan kita yang ingin kita prediksi ya berapa nilainya si salesnya gitu ya. Nah, ini kayak model prediksi. Oke. Nah, nanti apa hubungannya probabilitas di sini? Nah, ini kan ada kalau menurut teman-teman apakah apa yang menjadi unsur ketidakpastian nih? Nanti disebutkan di sini bahwa dalam si probabilitas itu ya menjadi fondasi di dalam statistika ya, terutama dalam analisis data, juga nanti dalam inferensi nih ya dalam penyimpulan dari apa namanya? Analisis kita ya. Ada analisis kemudian kita simpulkan, kita inferensikan. Nah, dan juga dalam pengambilan keputusan nih ya, di bawah ketidakpastian. Nah, ini nih akar kata yang akan sangat berhubungan sama yang namanya probabilitas ya. Begitu ya. Jadi unsur ketidakpastian itu ya dijelaskan oleh yang namanya probabilitas atau peluang. Contoh di sini tadi model prediksi. Bagian mana yang menurut teman-teman mengandung unsur ketidakpastian? Dari contoh misalnya penjualan ini ya, sales. Bagian mana yang memenuhi unsur ketidakpastian? Ya salesnya itu sendiri ya nggak? Ya kan? Salesnya tidak pasti ya nggak?
ya kan? betul. Kalau biayanya mungkin bisa dipastikan ya nggak? Iya, Pak. Biayanya kita tetapkan. Tetapi kan salesnya tidak. Nah, makanya sales itu diprediksi. Ya, salesnya diprediksi karena dia ada unsur ketidakpastian. Nah, jadi nanti itu ya unsur ketidakpastiannya ini ya nanti apa namanya diwakili oleh konsep yang namanya probabilitas ya. Jadi kalau disederhanakan berapakah probabilitas gitu ya. Ya. Penjualan gitu ya. Jika nah gitu kayak konsep gitulah ya. Berapa peluang misalnya penjualan itu lebih besar dari sekian. Nah, itu kan ya konsep dasarnya begitu. Ya, atau ada probabilitas bersyarat namanya. Jadi kalau misalnya diketahui biaya iklan ya sebesar X ya, maka ya peluang untuk si sales itu meningkat berapa persen. Itu kan semua konsep probabilitas gitu ya. Jadi biasa disimbolkan dengan P ya, probabilitas peluang. Jadi misalnya probabilitas misalnya sales gitu ya, sales ya lebih besar dari 1M misalnya gitu ya. Nah, ini konsep probabilitas. Ya enggak? Nah, ini kan berarti prediksi nih. Ya ada hubungannya sama prediksi nih peluang ini. Ya kan karena tidak pasti. Ya, tidak ada yang bisa memastikan ya bahwa sales itu nanti seperti apa. Ya, tetapi kita kan ingin tahu gitu. Kenapa kita ingin tahu? Ya, karena manusia itu kan tadi ya, dia ada keinginan untuk pengambilan keputusan di sini ya, pengambilan keputusan ya. Gitu loh. Ya, misalnya Anda mau nggak keluar biaya ya misalnya untuk iklan ya. Jika kemudian hasilnya tidak menaikkan penjualan ya berdasarkan prediksi gitu ya, berdasarkan atau bahkan kalaupun kita tidak menggunakan alat statistik kita pakai feeling aja gitu ya enggak ya. Jadi apa namanya? Metode prediksinya itu bukan secara statistik ya, tetapi berdasarkan subjektivitas gitu ya. Itu saja kan kita pasti ya ada pertimbangan di dalam kita memutuskan gitu ya secara subjektif misalnya udahlah nggak apa-apa keluar dana tambahan untuk biaya promosi misalnya gitu ya. Itu biasanya apa? Dasarnya pasti kemungkinan ada juga dasar apa? Dasar data historis ya nggak? Begitu. Ada kemungkinan pertimbangan data historis ya. Tetapi mungkin tidak ditulis, tidak dicatat, kemudian tidak menggunakan metode ya untuk melakukan prediksi. Ya, tetapi secara umum manusia itu karena apa namanya membutuhkan dasar pertimbangan ya di dalam pengambilan keputusan ya. Nah biasanya dasar pertimbangan itu ya kalau yang bagus itu memang berdasarkan data gitu ya. Jadi data driven decision making gitu. Decision making ya. Pengambilan keputusan berdasarkan data gitu ya. Data historis nih. Bahkan ya tadi probabilitas pun itu berdasarkan data historis gitu ya. Nah kayak gini nih ya. Kalau data historis misalnya yang pandemi tadi ya ternyata misal gitu ya ini kan hipotetik ya. Laki-laki itu lebih beresiko ya, lebih high risk begitu ya. Nah, berarti kan data ini memberikan informasi ya kepada siapapun itu misalnya departemen kesehatan atau rumah sakit misalnya ya atau misalnya siapapun lah gitu ya, asuransi mungkin ya nggak? Untuk mengambil keputusan. Contoh asuransi kira-kira menurut teman-teman bagaimana nih? Kalau data ini ya dipakai sebagai dasar untuk pengambilan keputusan, kira-kira kalau Anda sebagai perusahaan asuransi bagaimana? Mempengaruhi pengambilan keputusan apa menurut teman-teman? Buat iuran asuransinya, Pak. Bagaimana? Lebih detailnya gimana Puja? Ini menurut saya, Pak. Hmm. Ini kan ini meninggal sakit ya, Pak ya? Ya. Pak itu maka itu apa ya, Pak? Ya, kira-kira kalau Anda sebagai perusahaan asuransi, itu ketika melihat data ini, apa yang mempengaruhi pengambilan keputusan Anda di dalam apa gitu misalnya? Mempengaruhi dalam ini iuran uangnya, Pak. Ya, gimana? Mempengaruhi iurannya gimana? Misal dinaikkan atau diturunkan sesuai dengan jumlah. Yang mana? Yang mana naik, yang mana turun? Misal jika asuransinya untuk laki-laki, maka laki-laki yang mungkin lebih tinggi, Pak. Betul. Iurannya atau si perempuan lebih rendah si iurannya. Iya gitu. Jadi produk asuransi yang laki-laki lebih mahal kan gitu ya? Iya gitu, Pak. Ya kan? Jatuhnya gitu kan ya?
Kan ya kurang lebih sama dengan data. Ini kan data juga kan sebenarnya tentang apa? Misalnya teman-teman ya, misalnya tentang gimana nih kursor saya? Ya, kan kita semua tahu ya, rata-rata apa namanya ya, inilah jumlah kematian nih, kita saya bikin grafik gitu ya. Ini umur gitu ya. Ini jumlah kematian ya, jumlah kematian. Kalau menurut teman-teman kira-kira grafiknya seperti apa? Kemungkinan besar. Ya kalau ya paling inilah ini yang ini ya, ginilah kemungkinannya nggak? Ya nggak? Ya yang masuk akal begini ya, bisa jadi kan lebih tinggi atau lebih rendah, tapi kemungkinan besar naik ya nggak? Semakin umur misalnya ini dari 0 ya, 0 sampai ke sini misalnya 100 tahun lah gitu ya, atau ya nggak? Semakin berumur jumlah atau probabilitas matinya lebih besar gitu ya. Ini bisa jumlah kematian atau probabilitas ya mati gitu ya, meninggal. Lebih tinggi ya nggak? Gitu. Kalau ini 0 sampai 1 biasanya probabilitas 0 sampai 1 gitu ya. 0 sampai 1 nih gitu ya. Jadi apa namanya? Ya misalnya ini A ya umurnya 100 tahun, jangan 100 tahun dah, 55 gitu ya, 55 tahun. B misalnya umurnya 25 tahun gitu ya. Berdasarkan data ini kan kita bisa memprediksi, betul nggak? Ya probabilitas ya meninggalnya ya, apa namanya? Misalnya meninggal itu kasih kode M gitu ya. Nah, probabilitas meninggal ya dari A ya itu kemungkinan besar lebih besar ya nggak? Ya, dari probabilitas meninggalnya si B kan gitu ya. Makanya akhirnya apa? Asuransi untuk si A lebih apa? Lebih mahal ya, betul? Dibanding dari si B gitu. Ya, A lebih mahal dari B gitu. Lebih mahal dari B lah, lebih besar dari B. Begitu ya. Betul nggak? Jadi dari sisi umur, kemudian dari sisi jenis kelamin kan tadi ya. Biasanya laki-laki lebih beresiko, makanya nanti kalaupun umurnya sama, ya nggak teman-teman? Misalnya A sama dengan 25 tahun, B juga 25 tahun gitu. Tapi yang A ini laki-laki, yang ini perempuan. Bisa jadi berbeda preminya ya nggak? Betul, Pak. Betul. Kenapa? Karena dari resiko tadi. Dan itu berdasarkan data historis kan, biasanya dari data historis. Laki-laki cenderung beresiko dari sisi apa? Misalnya tadi penyakit ya, dari sisi penyakit juga faktornya banyak ya, dari pola hidup ya, dari mulai ngerokok misalnya, makannya mungkin juga lebih bervariasi gitu ya dan sebagainya. Kemudian dari sisi pekerjaannya kan, pekerjaannya juga cenderung lebih beresiko kan dibanding perempuan. Misalnya gitu. Nah, ini probabilitas semua nih. Kalau teman-teman lihat ini kan probabilitas semua ya nggak? Misalnya asuransi mobil pribadi dengan mobil yang direntalkan sama nggak preminya? Sama nggak? Beda, Pak. Beda ya. Nah itu konsep probabilitas semua tuh, karena ada unsur ketidakpastian. Jadi si perusahaan asuransi itu dia sudah menerapkan konsep probabilitas ya. Jadi semakin tidak pasti, nah kan, ya semakin beresiko ya nggak? Semakin beresiko maka biaya risiko itu menjadi semakin besar, gitu ya. Contoh begitu nih, ini jadi ke aplikasi, padahal aplikasi harusnya nanti ya. Udah nggak apa-apa ini dulu. Jadi kembali ke tadi analisis data ya, masih ada satu lagi yang belum saya sebutkan tentang, jadi ada satu lagi. Nah, ini model preskriptif namanya. Nah, kalau tadi berangkat dari apa yang akan terjadi prediktif ya, memperkirakan. Kalau preskriptif itu nanti bagi apa namanya, how to-nya ya. Bagaimana kita apa namanya, ini kan memberikan rekomendasi gitu ya. Kita memberikan rekomendasi keputusan apa gitu ya. Jadi kalau tadi masalah asuransi, si model itu sudah sampai bisa memprediksi berapa besaran preminya gitu ya, iurannya tadi. Ya, berapa premi. Ya ini biasanya ada model-modelnya. Si asuransi dia punya modelnya gitu ya. Nah, dia sudah bisa memberikan rekomendasi ya. Gitu ya. Atau kalau di saham misalnya ya, kalau tadi memprediksi itu contoh memprediksi harga saham ya. Harga saham besok gitu ya. Itu model prediksi itu. Dari data historis selama berapa tahun ke belakang ya, data historis.
Ya, itu kan semua kan distribusi data itu kan tidak pasti ya nggak? Bahkan bisa dibuat simulasi gitu, itu pun sama tidak pasti. Nah, kalau si model prediksi bisa memperkirakan berapa harga opening price gitu ya, saham BBCA misalnya gitu ya, besok pagi jam 9 misalnya gitu ya. Nah, kalau preskriptif, model preskriptif dia menganalisis lagi lebih dalam ya, sampai bisa memberikan rekomendasi keputusan. Misalnya apa? Keputusan untuk beli ya, atau keputusan jual ya, atau keputusan tahan gitu ya. Ya. Jadi nanti modelnya itu keluar tuh ya. Besok itu sebaiknya beli misalnya gitu, atau sebaiknya jual, atau sebaliknya kalau punya hold, tahan gitu, jangan dijual. Misalnya gitu ya. Itu model sudah sampai ke preskriptif gitu ya. Ya sama halnya kalau tadi case-nya adalah sales ya, bisa memprediksi sampai bisa memberikan rekomendasi, sorry ya, bisa sampai memberikan rekomendasi ya, apa namanya, cara yang mana nih, bisa iklan TV atau iklan YouTube yang harus dilakukan misalnya gitu ya. Pilihannya nanti bisa dia memberikan rekomendasi. Misalnya iklan TV yang sebaiknya dinaikin gitu ya, budgetnya misalnya gitu. Itu model preskriptif. Ya, jadi si teori probabilitas ini mendasari semua analisis ini, yang 4 ini gitu ya. Di samping nanti adalah inferensinya, kesimpulannya ya, gitu. Dan juga pengambilan keputusannya ya. Karena tadi ada unsur ketidakpastian atau uncertainty ya, yang dihadapi oleh decision maker, pengambil keputusan ya. Begitu ya. Sama seperti misalnya kita nih lagi musim hujan, ada kejadian data historis banjir di mana-mana, kan gitu ya. Nah, bagaimana keputusan kita nih? Nah, kalau sudah sampai keputusan berangkat tidak ke Sukabumi besok misalnya gitu ya. Nah, itu berarti kita harus membuat model preskriptif, ya nggak? Karena kan yang kita inginkan adalah keputusan, ya nggak? Keputusan berangkat atau tidak, jadi preskriptif. Tapi kalau kita yang apa namanya, bukan keputusan nih ya, yang kita ingin informasi. Kita ingin informasi besok di Sukabumi banjir apa tidak, ya. Nah, itu model prediksi, paham ya? Berdasarkan data historis. Hanya ingin memprediksi aja nih banjir apa tidak. Belum tentu kan keputusannya berangkat apa tidak, belum ya. Ini kita ingin memprediksi dulu banjir apa tidak. Nah ya, kalau tadi diagnostik kenapa gitu ya, apa namanya, data itu misalnya kenapa banjir ya, apa nih, kita mencari variabel penyebabnya gitu ya, penyebab banjirnya apa, dikorelasikan, ada hubungan, misalnya kita buat korelasi, nah itu kan analisis korelasi itu nanti buat mencari penyebab misalnya gitu ya. Nah, kalau deskriptif ya tadi ya, dia hanya memberikan informasi rata-rata apa namanya, kejadian banjir berapa kali setahun gitu ya, misalnya gitu ya. Nah, gitu. Itu rata-rata aja. Deskriptif kebanyakan di situ karakteristik gitu. Oke, jadi probabilitas itu mendasari ya dalam konsep statistik ya, dan terutama di analisis data nih. Ya, kalau teman-teman bicara statistika kan kebanyakan di situ ya, pengumpulan data, ya enggak? Penyajian data, analisis data, ya enggak? Kemudian pelaporan data, ya kan? Kan di situ kan mainnya ya. Jadi memang intinya nanti ada di analisis data ya intinya.